Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pria tenggelam saat berenang di Pantai Penggeraguan, Pekutatan, Jemberana. Sebuah rumah warga hancur tertimpa pohon tumbang di Desa Tiste, Kecamatan Abang, Karangasem. Salah satu hotel di daerah Seminyak, Badung mengganti pohon Natal dengan rangkaian daun ental atau lontar. Sejak Oktober, tren kasus COVID-19 di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Kemenkes sudah menerbitkan surat edaran meminta seluruh daerah di Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat tidak panik dan menerapkan protokol kesehatan, khususnya ketika berpergian ke luar negeri saat Natal dan Tahun Baru. Artinya ini kalau ada isu-isu nggak jangan panik karena kekebalan kita sudah sangat tinggi di Bali. Kedua, bagi masyarakat yang belum booster, cepat ayo booster ke paskes-paskes yang kita siapkan. Yang ketiga, kalau mereka karena waktu Natal dan Tahun Baru kan ada mobilisasi masyarakat, ada kerumunan segala, kita anjurkan pakai masker. Kalau dulu yang sakit kita harus, sekarang yang sakit maupun yang sehat pakai masker. Kalau berada di tempat kerumunan, di tempat angkut umum, pakailah masker. Itu protokol kesehatan seperti itu. Pakai masker, cuci tangan, kalau menyentuh sesuatu nanti cuci tangan sebelum makan, itu yang penting. Selain itu yang lebih penting lagi ya kita kembali ke perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk kekebalan tubuh kita kan bukan hanya dari vaksinasi, tetap dari olahraga, dari makan sehat itu untuk menjaga. Silakan kalau mau minum vitamin, bagus lagi. Kepala Dinas Kesehatan juga mengimbau warga yang belum mendapatkan vaksin agar segera mendatangi vaskes untuk divaksin sesuai dosis yang ditentukan. Varian COVID-19 EG5 saat ini sudah masuk Indonesia. Gejala umum yang ditimbulkan mirip dengan varian Omicron, antara lain demam, alergi, kelelahan, otot dan badan pegal, hingga kehilangan penciuman. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Harga cabai terus naik dan sulit ditekan ke harga normal. Di Kabupaten Bangli, harga cabai di tingkat petani sudah mencapai Rp75.000 per kilogram dan harga di pasaran dipastikan lebih tinggi, antara Rp95 hingga Rp100.000 per kilogram. Namun Ninyoman Widyasrini, salah satu petani cabai asal Banjar Tingkat Batu, Desa Jehem, Tembuku, mengolah lahan cabai seluas 12 are, mengaku harga cabai saat ini sangat menguntungkan petani. Sebulan sekali ia bisa memanen hingga 150 kg cabai. Dengan harga cabai yang menggiurkan saat ini, Srini bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Harga cabai Rp70.000. Sejak kapan naiknya? Sejak sekitar 15-an hari. Sebelumnya berapa? Saya jual cuma Rp50.000. Oh. Sekali panen berapa dapat? Sekitar 20 kilo, 15 kilo, 12 arwan lah. 12 arwan. Setiap berapa kali panennya? Setiap 3 kali sehari, 3 hari sekali. Namun di tengah harga cabai yang mahal, petani saat ini juga menghadapi ancaman serangan hama, khususnya hama lalat emas yang banyak menyerang tanaman cabai saat musim hujan. Petani harus bekerja ekstra keras dengan melakukan perawatan agar hasil panen tetap maksimal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Faktor keamanan logistik pemilu menjadi prioritas KPU Bali, apalagi saat ini cuaca sudah memasuki musim hujan. KPU sangat mengkhawatirkan logistik pemilu bisa rusak karena basah atau hilang saat pendistribusian ke sejumlah daerah di Bali. Selain itu, pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Februari tahun depan juga dipastikan akan berisiko tinggi karena berlangsung di saat musim hujan. Ketua KPU Bali Idewa Agung Gedeli Dartawan sudah meminta perhatian semua pihak terhadap keamanan kotak dan bilik suara serta kertas suara agar tidak rusak terkena air hujan. Ia mengaku sejak awal sudah merencanakan pendistribusian logistik di seluruh Bali dengan menggunakan mobil box atau tertutup, atau paling tidak truk yang menggunakan terpal. Selain itu, lokasi masing-masing TPS juga harus aman dari terpaan hujan. Distribusi logistik di seluruh Bali kita harapkan untuk menggunakan mobil box sehingga bisa aman. Tetapi kalaupun mobil box agak jarang bisa didapatkan di Bali, maka tentu teman-teman di kabupaten kota kita perintahkan untuk menggunakan truk. Tapi kalau bisa ya terpalnya itu harus menjamin bahwa tidak akan tembus air. KPU Bali sangat mengharapkan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak dalam proses pendistribusian logistik hingga masa pencoblosan pada Februari mendatang, agar proses pesta demokrasi berjalan sesuai harapan bersama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.